Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan rahmatnya. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya diberikan kesempatan untuk mengingatkan kembali tentang tumbuh kembang pada seorang anak balita. Slide. Pengertian tumbuh kembang adalah pertama adalah pertumbuhan, perubahan dalam besarnya jumlah dan ukuran atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang dapat diukur dengan berat yang dinyatakan dengan kilogram dan ukuran panjang yang dinyatakan dalam sentimeter atau meter. Slide. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan dapat diramalkan, dan dalam hal ini termasuk perkembangan emosi, sosial, dan tingkah laku sebagai interaksi dengan lingkungannya. Slide. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu faktor herediter atau faktor genetik, di mana melalui instruksi genetik yang terjadi pada saat pertumbuhan, maka akan ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan seorang anak. Yang kedua adalah lingkungan, yaitu lingkungan sebelum lahir, yaitu meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi gizi dan keadaan kesehatan ibu hamil, dan kemudian faktor lingkungan setelah anak dilahirkan, yaitu semua keadaan atau faktor-faktor yang menunjang tumbuh kembang anak. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah anak dilahirkan merupakan kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua berupa asuh, ini bukan asah, asuh fisik dan biomedis. Jadi asuh itu memenuhi kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan imunisasi. Kemudian asih yaitu memberikan kasih sayang dan lingkungan emosi yang baik, serta asah yaitu memberikan stimulasi fisik dan mental. Kemudian slide, bila kita amati ternyata terdapat ciri khusus pada tumbuh kembang anak, yaitu terjadinya perubahan ukuran. Kita dapat melihat dari seorang bayi, kemudian menjadi balita, anak, remaja, dan akhirnya menjadi orang dewasa. Yang kedua, terjadi perubahan proporsi fisik atau organ manusia, kemudian terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan. Kita lihat seperti menangis atau babbling akan menghilang diganti dengan anak yang sudah bisa berbicara dengan kata-kata yang lebih bermakna. Kemudian contoh yang lain misalnya pada bayi-bayi terdapat refleks-refleks yang hanya terdapat pada bayi dan ketika bertambah usia akan semakin menghilang. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan akan terjadi secara selaras yang ditandai atau diikuti dengan perubahan fungsi. Di sini memperlihatkan bahwa tumbuh kembang adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ketika terjadi pertumbuhan dengan bertambahnya usia, otomatis akan terjadi perkembangan yang lebih kompleks atau bertambahnya kepandaian. Slide. Nah, kita akan membicarakan sedikit tentang pertumbuhan. Slide. Nah, gambar ini memperlihatkan tumbuh kembang anak saat masih di dalam kandungan, dimulai pada masa konsepsi, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma, dengan faktor genetik yang dibawa orang tua, kemudian terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel dan organ yang terjadi secara berurutan. Dan akhirnya menjadi seorang bayi yang siap dilahirkan, dan pada saat ini seorang ibu hamil harus memperhatikan betul kesehatannya dengan memeriksakan kesehatan secara teratur. Slide. Nah, kemudian setelah dilahirkan, seorang anak harus dipantau pertumbuhannya. Di sini kita lihat adanya gambar grafik pertumbuhan seorang anak balita, di mana grafik ini terdapat pada kartu KMS atau buku anak yang biasanya didapat setelah anak lahir di satu rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
Grafik ini bagus sekali, sudah dirancang sedemikian rupa sehingga orang tua dapat memantau pertumbuhan anaknya secara mandiri. Kita lihat pada garis horizontal menunjukkan usia dan garis vertikal menunjukkan berat badan. Seorang anak yang tumbuh dengan baik akan mengalami kenaikan berat badan sesuai dengan pola grafik ini. Di samping berat badan dan tinggi badan juga terdapat catatan imunisasi yang penting untuk seorang bayi. Slide. Nah, selanjutnya kita lihat sekilas tentang perkembangan seorang anak saat bayi sampai usia 5 tahun. Perkembangan ini biasanya dinilai dengan gerakan motorik kasar, gerakan motorik halus, bahasa, dan adaptasi sosial. Slide. Nah, pada usia 0 sampai 30 hari, seorang anak mengalami seharusnya sudah bisa menghisap ASI dengan baik, kemudian menggerakkan kedua tangan dan kaki secara aktif sama mudahnya, kemudian mata bayi sesekali menatap ke mata ibunya. Nah, pada saat lahir, memang kemampuan bahasa bayi hanya dapat menangis untuk menyatakan keinginannya. Slide. Usia 1 sampai 4 bulan, seorang bayi sudah bisa menegakkan kepala pada saat tengkurap, kemudian menggenggam mainan yang disentuhkan pada telapak tangannya, mengikuti gerakan ibu dengan menggerakkan kepala dari satu sisi ke sisi lainnya, dan sudah bisa membalas senyuman. Biasanya pada usia 2-3 bulan, bayi sudah mulai membuat suara seperti ah atau yang dikenal dengan istilah kuing. Jadi dia juga senang bereksperimen dengan bunyi yang dihasilkannya sendiri. Bayi juga sudah mulai dapat bereaksi dengan orang lain dengan mengeluarkan suara. Slide. Nah, pada usia 4 sampai 6 bulan biasanya bayi sudah bisa berbalik dari telentang ke telungkup atau sebaliknya bisa bolak-balik. Kemudian bisa meraih mainan yang berada dalam jangkauan tangannya, kemudian bisa menengok ke arah sumber suara, misalnya mainan yang bersuara, kemudian bisa mencari benda yang dipisahkan atau disembunyikan. Nah, mendekati usia 6 bulan ini biasanya bayi sudah dapat berespon terhadap namanya sendiri dan mengenali emosi dalam nada bicara. Dan puing yang tadinya hanya berbunyi ahu sekarang menjadi babbling, yaitu mengoceh dengan satu suku kata tunggal, misalnya papa atau mama gitu. Kemudian bayi juga sudah dapat mengatur nada bicara sesuai emosi yang dirasakan dengan ekspresi wajah yang sesuai. Slide. Nah, pada usia 6 sampai 9 bulan, seorang bayi sudah dapat duduk sendiri, kemudian sudah bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya, dan mulai tertawa atau berteriak bila melihat benda yang menarik, dan biasanya sudah bisa makan kue sendiri tanpa dibantu. Nah, dia juga pada saat ini sudah mulai mengerti nama-nama orang dan benda-benda serta konsep dasar seperti ya atau tidak. Kemudian pada saat babbling dia bisa menggunakan intonasi atau nada bicara seperti bahasa ibunya. Slide. Nah, saat usia 9 sampai 12 bulan, pada usia 9 bulan rata-rata bayi sudah bisa berdiri dengan berpegangan, kemudian berjalan dengan berpegangan, kemudian meraup benda-benda kecil dengan jari tangannya, kemudian bisa menyebutkan suku kata yang sama, misalnya mama, dada, kemudian membedakan ibunya dengan orang yang tidak dikenal. Nah, pada saat ini dia sudah dapat mengucapkan mama atau papa dengan arti, dan dia bisa menengok apabila namanya dipanggil dan mengerti beberapa perintah yang diminta oleh orang tua, misalnya ayo sini gitu. Nah, seorang bayi sudah bisa mengucapkan ketika berusia sekitar 1 tahun. Slide. Nah, pada usia setahun sampai 18 bulan biasanya rata-rata
anak-anak sudah bisa berjalan sendiri tanpa terjatuh, kemudian motorik halusnya sudah bisa memungut benda kecil seperti misalnya kacang dengan ibu jari dan telunjuk, kemudian mengungkapkan keinginan secara sederhana, dan sudah bisa minum sendiri dari gelas tanpa tumpah. Biasanya pada usia 12-18 bulan, anak sudah bisa mengucapkan 3-6 kata dengan arti, kemudian dapat mengangguk atau menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaan, kemudian menunjuk anggota tubuh dan gambar yang disebutkan oleh orang lain. Slide. Nah, usia 18 bulan sampai 24 bulan, seorang anak biasanya sudah bisa berjalan mundur sedikitnya 5 langkah, kemudian membuat coret-coret dengan alat tulis, menunjukkan bagian tubuh dengan namanya, meniru melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya membantu menyiapkan meja makan. Sedangkan dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 tahun ini, biasanya anak mengalami ledakan bahasa, di mana hampir setiap hari dia memiliki kosakata yang baru dan dia dapat membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata, misalnya mama, mandi, atau naik sepeda, dan sudah dapat mengikuti perintah. Pada fase ini dikatakan bahwa 50% bicaranya sudah dapat dimengerti oleh orang lain. Slide. Nah, usia sekitar 3-4 tahun, seorang anak sudah bisa berdiri dengan 1 kaki tanpa berpegangan, sedikitnya dalam 2 hitungan, kemudian meniru membuat garis lurus, menyatakan keinginan sedikitnya dengan 2 kata, kemudian melepas pakaiannya sendiri. Nah, pada usia ini, anak-anak sudah tertarik untuk mendengarkan cerita dan percakapan di sekitarnya. Dia sudah bisa menyebutkan nama, umur, dan jenis kelaminnya, serta menggunakan kalimat-kalimat yang panjang, biasanya lebih dari 4 kata saat bicara. Dan pada usia 4 tahun, bicaranya sudah sepenuhnya dapat dimengerti oleh orang lain. Anak juga sudah dapat menceritakan dengan lancar apa yang dialaminya secara rinci. Slide. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan rahmatnya. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diberikan kesempatan untuk mengingatkan kembali tentang tumbuh kembang pada seorang anak balita. Slide. Pengertian tumbuh kembang adalah pertama adalah pertumbuhan, perubahan dalam besarnya jumlah dan ukuran atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang dapat diukur dengan berat yang dinyatakan dengan kilogram, dan ukuran panjang yang dinyatakan dalam sentimeter atau meter. Slide. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan dapat diramalkan, dan dalam hal ini termasuk perkembangan emosi, sosial, dan tingkah laku sebagai interaksi dengan lingkungannya. Slide. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu faktor herediter atau faktor genetik, di mana melalui instruksi genetik yang terjadi pada saat pertumbuhan, maka akan ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan seorang anak. Yang kedua adalah lingkungan, yaitu lingkungan sebelum lahir, yaitu meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi gizi dan keadaan kesehatan ibu hamil, dan kemudian faktor lingkungan setelah anak dilahirkan, yaitu semua keadaan atau faktor-faktor yang menunjang tumbuh kembang anak. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah anak dilahirkan merupakan kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, berupa asuh, ini bukan asah, asuh fisik dan biomedis.
Jadi ASO itu memenuhi kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan imunisasi. Kemudian AC yaitu memberikan kasih sayang dan lingkungan emosi yang baik. Serta ASAH yaitu memberikan stimulasi fisik dan mental. Kemudian slide, bila kita amati ternyata terdapat ciri khusus pada tumbuh kembang anak, yaitu terjadinya perubahan ukuran. Kita dapat melihat dari seorang bayi, kemudian menjadi balita, anak, remaja, dan akhirnya menjadi orang dewasa. Yang kedua, terjadi perubahan proporsi fisik atau organ manusia, kemudian terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan. Kita lihat seperti menangis atau babbling akan menghilang diganti dengan anak yang sudah bisa berbicara dengan kata-kata yang lebih bermakna. Kemudian contoh yang lain misalnya pada bayi-bayi terdapat refleks-refleks yang hanya terdapat pada bayi dan ketika bertambah usia akan semakin menghilang. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan akan terjadi secara selaras yang ditandai atau diikuti dengan perubahan fungsi. Di sini memperlihatkan bahwa tumbuh kembang adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ketika terjadi pertumbuhan dengan bertambahnya usia, otomatis akan terjadi perkembangan yang lebih kompleks atau bertambahnya kepandaian. Slide. Nah, kita akan membicarakan sedikit tentang pertumbuhan. Slide. Nah, gambar ini memperlihatkan tumbuh kembang anak saat masih di dalam kandungan, dimulai pada masa konsepsi, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma, dengan faktor genetik yang dibawa orang tua, kemudian terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel dan organ yang terjadi secara berurutan. Dan akhirnya menjadi seorang bayi yang siap dilahirkan. Dan pada saat ini seorang ibu hamil harus memperhatikan betul kesehatannya dengan memeriksakan kesehatan secara teratur. Slide. Nah, kemudian setelah dilahirkan, seorang anak harus dipantau pertumbuhannya. Di sini kita lihat adanya gambar grafik pertumbuhan seorang anak balita, di mana grafik ini terdapat pada kartu KMS atau buku anak yang biasanya didapat setelah anak lahir di satu rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Grafik ini bagus sekali, sudah dirancang sedemikian rupa sehingga orang tua dapat memantau pertumbuhan anaknya secara mandiri. Kita lihat pada garis horizontal menunjukkan usia dan garis vertikal menunjukkan berat badan. Seorang anak yang tumbuh dengan baik akan mengalami kenaikan berat badan sesuai dengan pola grafik ini. Di samping berat badan dan tinggi badan juga terdapat catatan imunisasi yang penting untuk seorang bayi. Slide. Nah, selanjutnya kita lihat sekilas tentang perkembangan seorang anak saat bayi sampai usia 5 tahun. Perkembangan ini biasanya dinilai dengan gerakan motorik kasar, gerakan motorik halus, bahasa, dan adaptasi sosial. Slide. Nah, pada usia 0 sampai 30 hari, seorang anak mengalami seharusnya sudah bisa menghisap ASI dengan baik, kemudian menggerakkan kedua tangan dan kaki secara aktif sama mudahnya, kemudian mata bayi sesekali menatap ke mata ibunya. Nah, pada saat lahir, memang kemampuan bahasa bayi hanya dapat menangis untuk menyatakan keinginannya. Slide. Usia 1 sampai 4 bulan, seorang bayi sudah bisa menegakkan kepala pada saat tengkurap, kemudian menggenggam mainan yang disentuhkan pada telapak tangannya, mengikuti gerakan ibu dengan menggerakkan kepala dari satu sisi ke sisi lainnya, dan sudah bisa membalas senyuman. Biasanya pada usia 2-3 bulan, bayi sudah mulai membuat suara seperti ah atau yang dikenal dengan istilah kuing. Jadi dia juga senang bereksperimen dengan bunyi yang dihasilkannya sendiri. Bayi juga sudah mulai dapat bereaksi dengan orang lain dengan mengeluarkan suara. Slide. Nah, pada usia 4 sampai 6 bulan biasanya bayi sudah bisa berbalik dari
dari Talentang ke Tolongkop atau sebaliknya bisa bolak-balik, kemudian bisa meraih mainan yang berada dalam jangkauan tangannya, kemudian bisa menengok ke arah sumber suara, misalnya mainan yang bersuara, kemudian bisa mencari benda yang dipisahkan atau disembunyikan. Nah, mendekati usia 6 bulan ini biasanya bayi sudah dapat berespon terhadap namanya sendiri dan mengenali emosi dalam nada bicara. Dan puing yang tadinya hanya berbunyi ahku sekarang menjadi babbling, yaitu mengoceh dengan satu suku kata tunggal, misalnya papa atau mama gitu. Kemudian bayi juga sudah dapat mengatur nada bicara sesuai emosi yang dirasakan dengan ekspresi wajah yang sesuai. Slide. Nah, pada usia 6 sampai 9 bulan, seorang bayi sudah dapat duduk sendiri, kemudian sudah bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya, dan mulai tertawa atau berteriak bila melihat benda yang menarik, dan biasanya sudah bisa makan kue sendiri tanpa dibantu. Nah, dia juga pada saat ini sudah mulai mengerti nama-nama orang dan benda-benda serta konsep dasar seperti ya atau tidak. Kemudian pada saat babbling dia bisa menggunakan intonasi atau nada bicara seperti bahasa ibunya. Slide. Nah, saat usia 9 sampai 12 bulan, pada usia 9 bulan rata-rata bayi sudah bisa berdiri dengan berpegangan, kemudian berjalan dengan berpegangan, kemudian meraup benda-benda kecil dengan jari tangannya, kemudian bisa menyebutkan suku kata yang sama, misalnya mama, dada, kemudian membedakan ibunya dengan orang yang tidak dikenal. Nah, pada saat ini dia sudah dapat mengucapkan mama atau papa dengan arti, dan dia bisa menengok apabila namanya dipanggil dan mengerti beberapa perintah yang diminta oleh orang tua, misalnya ayo sini begitu. Nah, seorang bayi sudah bisa mengucapkan ketika berusia sekitar 1 tahun. Slide. Nah, pada usia setahun sampai 18 bulan biasanya rata-rata anak-anak sudah bisa berjalan sendiri tanpa terjatuh. Kemudian motorik halusnya sudah bisa memungut benda kecil seperti misalnya kacang dengan ibu jari dan telunjuk, kemudian mengungkapkan keinginan secara sederhana, dan sudah bisa minum sendiri dari gelas tanpa tumpah. Biasanya pada usia 12-18 bulan, anak sudah bisa mengucapkan 3-6 kata dengan arti, kemudian dapat mengangguk atau menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaan, kemudian menunjuk anggota tubuh dan gambar yang disebutkan oleh orang lain. Slide. Nah, usia 18 bulan sampai 24 bulan, seorang anak biasanya sudah bisa berjalan mundur sedikitnya 5 langkah, kemudian membuat coret-coret dengan alat tulis, menunjukkan bagian tubuh dengan namanya, meniru melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya membantu menyiapkan meja makan. Sedangkan dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 tahun ini, biasanya anak mengalami ledakan bahasa, di mana hampir setiap hari dia memiliki kosakata yang baru dan dia dapat membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata, misalnya mama, mandi, atau naik sepeda, dan sudah dapat mengikuti perintah. Pada fase ini dikatakan bahwa 50% bicaranya sudah dapat dimengerti oleh orang lain. Slide. Nah, usia sekitar 3-4 tahun, seorang anak sudah bisa berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan, sedikitnya dalam 2 hitungan, kemudian meniru membuat garis lurus, menyatakan keinginan sedikitnya dengan 2 kata, kemudian melepas pakaiannya sendiri. Nah, pada usia ini, anak-anak sudah tertarik untuk mendengarkan cerita dan percakapan di sekitarnya.
Dia sudah bisa menyebutkan nama, umur, dan jenis kelaminnya, serta menggunakan kalimat-kalimat yang panjang, biasanya lebih dari 4 kata saat bicara. Dan pada usia 4 tahun, bicaranya sudah sepenuhnya dapat dimengerti oleh orang lain. Anak juga sudah dapat menceritakan dengan lancar apa yang dialaminya secara rinci. Slide. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.